Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget. Gimana teknologi finansial, atau yang lebih kita kenal sebagai fintech, lagi mengubah wajah keuangan di Indonesia secara besar-besaran. Yuk kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Coba deh Anda bayangin, gimana rasanya kalau jutaan orang di sekitar kita nggak punya akses sama sekali ke layanan perbankan dasar? Ini bukan cuma skenario loh, ini kenyataan sehari-hari bagi banyak banget orang. Dan di Indonesia, angkanya, wow, gede banget. Menurut Bank Dunia, 51% orang dewasa di sini itu unbanked. Artinya apa? Artinya lebih dari separuh populasi dewasa hidup di ekonomi tunai. Susah nabung dengan aman, nggak bisa dapat pinjaman buat modal usaha atau keadaan darurat. Pada dasarnya mereka terputus dari mesin ekonomi modern. Nah, inilah skala masalah yang lagi kita hadapi. Oke, jadi mari kita bedah lebih dalam lagi ya. Di bagian pertama ini, kita akan mengungkap kesenjangan finansial besar yang jadi realitas di Indonesia. Poin utamanya tuh ada di sini, inklusi keuangan. Ini bukan cuma soal punya rekening bank ya, ini tentang gimana caranya semua orang, dari Sabang sampai Merauke, punya kesempatan yang sama buat pakai layanan keuangan. Nabung, pinjam, investasi, supaya bisa membangun hidup yang lebih baik. Terus, kenapa sih kesenjangannya bisa segede ini? Salah satu jawaban utamanya, ya, geografi. Bayangin aja, negara kita punya lebih dari 17.000 pulau. Mustahil kan buat bank konvensional membangun cabang fisik di setiap sudut negeri. Akibatnya, jutaan orang seolah-olah nggak kelihatan oleh sistem perbankan yang ada. Tapi, di tengah semua tantangan itu, muncullah sebuah solusi. Solusi digital yang mengubah permainan. Yuk kita masuk ke bagian kedua, revolusi fintech. Jadi, fintech itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, semua layanan keuangan yang sekarang ada di HP Anda. Mau bayar kopi pakai dompet digital? Bisa. Cari pinjaman online yang nyambungin langsung ke pemberi dana? Ada. Beli saham cuma modal beberapa klik? Gampang. Semua ini dirancang biar lebih cepat, efisien, dan yang paling penting, lebih gampang dijangkau. Dan pertumbuhannya di Indonesia itu bukan main-main, ini udah kayak ledakan. Nih, sebagai gambaran, di akhir tahun 2022 aja, Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC itu udah punya 366 perusahaan anggota. Kebayangkan seberapa masif dan cepatnya industri ini berkembang? Nah, yang menarik dari data tahun 2023 ini adalah komposisinya. Sektor pembayaran digital itu yang paling gede, disusul sama pinjaman P2P. Ini bukan kebetulan loh, ini nunjukin di mana masalah paling besarnya ada di pasar. Orang butuh kemudahan buat transaksi sehari-hari dan akses modal yang cepat, yang dulunya susah banget didapat. Dampaknya ini gede banget. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo sendiri mengakui kalau fintech itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga jadi mesin pendorong ekonomi nasional yang membuka pintu pembiayaan bagi jutaan orang. Ini pengakuan dari level tertinggi loh. Terus, gimana dampak nyatanya di lapangan? Yuk kita lihat gimana fintech ini benar-benar bisa menjangkau mereka yang tadinya nggak terjangkau. Ini tuh kayak siklus positif yang keren banget. Pertama, fintech buka akses buat yang tadinya unbanked. Kedua, ini jadi angin segar buat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Modal jadi lebih gampang, warung kecil bisa nyetok barang lebih banyak, pengrajin lokal bisa beli mesin baru. Nah, semua ini kalau digabungin jadi bahan bakar utama buat ekonomi digital Indonesia. Coba deh kita fokus ke UMKM sebentar. Buat mereka, pinjam uang ke bank konvensional itu prosesnya bisa panjang dan ribet banget, sering jadi penghalang. Nah, platform P2P lending ini datang ngubah segalanya. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih simpel, dan langsung nyuntikin energi ke jantung ekonomi rakyat. Tapi, ya gitu, namanya juga revolusi, pasti ada risikonya. Setiap inovasi besar pasti bawa tantangannya sendiri. Jadi, sekarang kita lihat sisi lainnya. Teknologi baru, masalah baru. Pertumbuhan secepat ini tuh ngimbulin beberapa masalah serius. Literasi keuangan masyarakat kita kan masih rendah, jadi banyak yang rentan kena tipu atau kejebak hutang. Infrastruktur digital juga belum merata, jadi ada kesenjangan baru lagi. Dan tentu aja, yang paling krusial, ada resiko besar soal keamanan data pribadi, plus perlunya aturan main yang jelas buat melindungi semua pihak. Dan kalau kita bedah lagi, tiap kategori punya masalahnya sendiri-sendiri. Di P2P lending, risiko gagal bayar itu nyata dan bisa bahaya. Di sektor pembayaran, masih ada yang belum tersentuh dunia digital. Sementara di investasi dan asuransi, PR terbesarnya adalah membangun pemahaman dan kepercayaan dari masyarakat. Nah, slide ini pas banget ngegambarin dilemanya, khususnya buat P2P lending. Di satu sisi, ini alat yang keren buat akses modal. Tapi di sisi lain, kalau nggak hati-hati dan nggak ada aturan yang kuat, ini bisa jadi pedang bermata dua yang malah bikin orang terjerat lingkaran utang.
Jadi, dengan semua potensi dan juga risikonya ini, gimana kita harus melangkah? Nah, ini bagian terakhir kita, membentuk masa depan finansial. Satu hal yang pasti, aplikasi canggih dan teknologi mutakhir doang itu ndak bakal cukup. Kalau kita mau bangun ekosistem keuangan yang benar-benar inklusif, adil dan aman, kuncinya adalah kolaborasi, kerjasama semua pihak. Jadi, jalan ke depannya itu harus dari banyak sisi. Kita perlu regulasi yang kuat tapi juga fleksibel dari OJK, plus perlindungan data yang kokoh lewat UU PDP. Kita juga butuh banget edukasi finansial dan digital yang masif sampai ke pelosok-pelosok. Investasi infrastruktur harus jalan terus, dan yang paling penting, pemerintah dan industri harus kerja bareng. Ini semua membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang lebih besar. Perjalanan fintech di Indonesia ini kan kayak sebuah studi kasus yang luar biasa ya, soal inovasi, tantangan, dan adaptasi. Jadi pertanyaannya adalah, apakah model kolaborasi antara teknologi, aturan main, dan edukasi ini adalah cetak biru masa depan layanan keuangan yang benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang, dimanapun mereka berada? Nah, ini jadi pemikiran buat kita semua.